Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amarwati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas seni budaya kelas 12, yaitu tentang definisi, perkembangan, dan konsep musik kontemporer. Yang pertama yaitu definisi musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya itu berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Dan musik kontemporer ini sering disebut dengan musik garda depan karena musik kontemporer tersebut selalu mengedepankan sebuah era, dan musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sebuah atau sesuatu hal yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan atau belum pernah ada sebelumnya. Jadi musik kontemporer itu juga bisa disebut dengan musik baru atau musik modern. Yang kedua yaitu perkembangan musik kontemporer. Beberapa orang menganggap bahwa musik kontemporer adalah sebuah musik atau sebuah hasil dari modernisasi atau salah satu perwujudan dari era modern. Sebetulnya nilai-nilai kontemporer dalam musik sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Nah, pada masanya musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer yang komposisi musiknya itu sudah yang bagai air mengalir, jadi tanpa jeda gitu. Terus ditambah dengan gaya kontrapung merupakan sebuah komposisi yang jauh melampaui kelaziman di masa itu. Nah, kemudian musik kontemporer itu menjadi sebuah jenis musik yang mandiri, dan keberadaannya itu mulai meranah atau mulai marak pada abad ke-20. Nah, kemunculan dipicu oleh aliran seni lukis impresionisme yang dipelopori oleh sejumlah pelukis dari Prancis. Contohnya Monet, Degas, terus Renoir dan kawan-kawannya. Nah, pada kuartal terakhir abad ke-20 mendekati kuartal akhir abad ke-19 mendekati abad ke-20, itu musik orkestra dan piano mulai membuat suara-suara merdu yang seringkali materialnya berasal dari sastra atau seni lainnya, ya seperti contohnya seni lukis. Nah, kadang juga muncul melodi dan ritme baru yang bukan berasal dari barat. Nah, terus tangga nada dan chord yang baru juga digunakan pada masa itu. Jadi sudah munculan selain dari seni sastra dan seni lainnya, itu juga melodi dan ritme baru yang muncul itu juga bukan hanya berasal dari barat. Nah, juga tangga nada dan chord itu yang baru juga muncul digunakan untuk pada masa itu. Nah, pada era ini ada banyak banget variasi gaya dari postmodernisme hingga impresionisme. Nah,
itu bahkan muncul juga konsep melodi irama baru dari musik Bartok. Terus ada juga Chopin dan Barber dan Gorecki. Nah, musik kontemporer juga memiliki fungsi lain selain sebagai salah satu bagian dari seni, yaitu musik kontemporer juga sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi atau pesan-pesan dari perasaan yang ingin disampaikan oleh pencipta kepada masyarakat. Nah, di samping sebagai hiburan bagi pendengar-pendengarnya, juga dapat mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisi maupun tidak. Nah, jadi musik kontemporer itu perkembangannya dari abad ke-19, terus merambah ke abad ke-20, dan juga sampai saat ini. Jadi ada banyak variasi. Sekarang itu ada yang menggunakan botol-botol bekas ataupun alat seadanya untuk membuat si musik kontemporer itu. Nah, dan musik kontemporer itu mengalir tanpa jeda, mengalir bagai air, mengalir seiring berjalannya waktu gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada konsep dari musik kontemporer. Nah, pada puncaknya karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, tetapi meskipun sebenarnya itu sumber-sumber tradisi masih terasa lekat, itu semua itu tetap kembali pada sikap dan pemikiran individual sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer. Musik kontemporer itu mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Nah, konsep dari musik kontemporer itu sendiri yaitu bersifat sangat individual. Nah, sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Jadi ada banyak variasi gitu, jadi beragam ya. Terus secara konsep atau komposisi dan karakteristik karya musik kontemporer itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada karya musik bersifat iringan, karya musik bersifat ilustratif, dan karya musik bersifat otonom. Nah, yang pertama yaitu karya musik yang bersifat iringan. Konsep komposisi ini dalam karya seperti ini berdasar pada penciptaan suatu melodi, kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi. Nah, makanya disebut dengan karya musik bersifat iringan. Nah, yang kedua yaitu karya musik bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana yang berdasar pada interpretasi komposisinya. Nah, yang ketiga yaitu
karya musik bersifat otonom. Biasanya karya musik ini sangat sulit dipahami oleh orang-orang awam atau masyarakat awam, karena karya musik yang bersifat otonom ini itu sering menimbulkan kontroversi atau konflik atau masalah-masalah. Nah, oleh karena itu, dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan dari musik kontemporer yang dimainkan atau diciptakan. Nah, dari segi sikap penyanyi bergerak sesuai alur cerita dengan jalan, berdiri ataupun duduk, itu bebas bervariasi, jadi tidak ada batasan atau apapun itu. Jadi berjalan aja sesuai dengan apa yang ingin diciptakan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan dari saya, atau sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya atau salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.